Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya dalam ruangan ini. Baik setiap orang yang mendengar ibadah ini secara online, ada kuasa Tuhan yang mengalir menjamah kami. Dan kami berdoa, Engkau sendiri yang beracara Tuhan, Engkau sendiri yang tuntun, Engkau sendiri yang ngurapi. Dalam nama Yesus kami minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kami minta darah-Mu menguduskan kami, darah-Mu menyucikan kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu dan kemurahan-Mu saja yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu powerful dan dahsyat. Tapi yang jadi masalahnya, kita melihat kenyataannya yang tidak dahsyat, akhirnya kita lemas, akhirnya kita putus asa, dan bahkan kita mempertanyakan Tuhan. Perjalanan kekristenan kita itu berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan yang ditetapkan dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Tapi kita hanya fokus dengan apa yang kita lihat hari ini. Kalau engkau fokus dengan HP-mu tanpa melihat saya, kamu nggak akan fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau engkau datang ibadah tanpa fokus dengerin apa yang diajarkan hamba Tuhan, engkau nggak akan ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu sepanjang minggu ini. Sama seperti kehidupan kita tanpa ngerti kehendak Tuhan, tanpa ngerti janji Tuhan, dan bagaimana mencapainya, engkau tidak akan bisa mencapai destinasi yang Tuhan tetapkan. Ujungnya apa? Ketika ngadapin tantangan, permasalahan, persoalan di tengah jalan, engkau melihat kenyataannya nggak seperti yang dijanjikan. Putus asa, stres, bingung, kacau, kok begini, kok begitu. Dan akhirnya malas berdoa, malas berharap. Ujungnya bisa sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Padahal ini terjadi dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir. Tuhan janjikan tanah penuh dengan susu dan madunya loh. Yang dilihat harusnya tanah yang penuh susu dan madunya. Tapi yang dilihat kenyataannya tanah yang penuh dengan raksasa. Ujungnya apa? Ngedumel, ngomel, menggerutu, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita kan bukankah yang sama Tuhan janjikan? Tuhan akan bawa kita naik, Tuhan akan berkatin kita, Tuhan akan proteksi kita, Tuhan akan lindungin kita, Tuhan akan bawa kita di bawah dalam level iman yang berbeda. Perjalanan kehidupan kita berkemenangan dari hari ke hari, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, seperti Korintus katakan. Harusnya perjalanan kita ini bertolak dari iman satu pada iman yang lain sesuai dengan janji Tuhan. Tapi untuk sampai prosesnya ke sana, kita mengalami namanya perjalanan padang gurun, sekolah kenyataan, sekolah kehidupan, sekolah permukaan, dan lain sebagainya. Loh, kok seperti ini? Nggak seperti yang Tuhan janjikan, nggak seindah seperti yang khotbah pendeta katakan. Terus kamu tetap lemas. Berapa banyak orang ternyata setelah ikut Tuhan diremukkan begitu rupa. Berapa banyak orang setelah sungguh-sungguh mencari Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya malah mengalami proses peremukan yang rasanya kok nggak kelar-kelar ini. Ini gimana ini, baru beli pabrik kok pabriknya malah bangkrut, ini gimana? Gimana ini baru buka usaha kok sepi tokonya, keuangannya kayak begini? Kenapa kok aku ditipu orang dan lain sebagainya? Karena kita ngalami kejadian-kejadian seperti itu loh. Dan kita pikir Tuhan gak peduli. Tuhan tetap peduli. Sekali Tuhan janji dalam hidupmu, pegang janji itu, jalani dan lakukan, sekalipun kau dibawa ke dalam padang gurun yang menyakitkan. Hari ini saya berada di tempat ini, saya menggenapi apa yang Tuhan katakan waktu sekitar 25-26 tahun yang lalu. Tuhan bicara sama seorang hamba Tuhan, suatu hari akan lahir, akan orang muncul dengan pengurapan dan lain sebagainya. Suatu hari saya pegang itu ibadah di Radisson Hotel di Bali. Waktu ada hamba Tuhan dari Australia, urapan saya pertama kali ditumpang tangan rebah oleh hamba Tuhan ini loh. Di jamaah Tuhan saya ngalami Tuhan luar biasa. Dan saya pegang janji itu. Saya pikir saya langsung belajar firman, belajar Alkitab, dimuridkan, dididik, ditabiskan sebagai hamba Tuhan, langsung diurapin. Ternyata perjalanan hidup saya tidak seindah seperti yang saya bayangkan. Dari tahun 97 perjalanan saya.
96 bertobat, 97, 96 bertobat, belajar firman. Terus itu 98 jadi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perjalanan kekristenan kehidupan saya pikir diurapin Tuhan, dikenal orang, dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata diremukkan, mengalami permukaan. Nah, perjalanan mengalami permukaan tadi loh, bersihin yang di dalam ini, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan di ujungnya dari tahun 98, tahun 2021, pertengahan bulan Juli Agustus itu, Juni, orang baru kenal saya. Saya dikenal sebagai hamba Tuhan dan diundang sampai hari ini, dipercayakan pelayanan. Dulu siapa yang mau kenal saya? Dulu siapa yang mau dengerin khotbah saya? Nggak ada. Dan ternyata itu perjalanan permukaan bertahun-tahun. Istri saya tahu persis itu. Diremukkan perjalanan itu. Sebenarnya itu dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Nah, kita tidak bisa dipercayakan yang lebih besar lagi kalau kita nggak mempersiapkan diri. Bagaimana Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda, tetapi kita nggak pernah mempersiapkan diri? Nggak mungkin. Ini ketika kita dipercayakan posisi yang lebih gede, pengaruh yang lebih gede, tanpa persiapan, tanpa dibangun dasarnya, ujungnya akan jatuh loh. Ujungnya akan rusak loh. Ujungnya akan mudah runtuh dan goyah. Makanya semuanya dipersiapkan cara Tuhan itu step by step, dipersiapkan. Ngikutin Tuhan itu ngikutin caranya, by proses. Dan ternyata saya dipersiapkan. Setiap hari doa, belajar firman, ngalami proses, bergaul dengan orang, ditipu orang, disakitin, dianatin, dialah, diapain segala. Ternyata itu membentuk saya. Ternyata Tuhan lihat, ini orang bisa dipercayakan. Baru Tuhan angkat pelan-pelan. Alkitab katakan setiap perkara kecil engkau akan dipercayakan perkara besar. Kalau engkau nggak setia perkara kecil, jangan pernah engkau berharap dipercayakan perkara besar. Itu prinsipnya kerajaan Allah. Sekali Tuhan janji sama hidupmu, pegang janji itu. Dia tidak pernah berdusta. Katakan amin. Allah tidak pernah berdusta. Dia selalu genapin kok. Hanya penggenapannya waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Maunya waktu kita akan cepat kan? Seperti yang bangsa Israel. Coba kita lihat di Bilangan pasal yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang pertama, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kusuruh seorang semua pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ini suku-sukunya dari sampai ayat 16. Kalau Tuhan janji di ayat yang pertama, suruh mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Harusnya pegang janji Tuhan dong. Harusnya kalau Tuhan ngomong, dipercayain. Tapi yang masalahnya kita, yang jadi masalahnya kita seringkali susah percaya dengan firman. Tuhan janji kok nggak genapi? Bagaimana mungkin keadaanku kayak begini kok? Nggak genapi kok. Ternyata kita akan lihat di ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah pegunungan. Ada prosesnya dulu. Untuk menggenapi ada prosesnya dulu. Terus kita lihat di ayat 18, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa itu mendiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Artinya kalau Tuhan janjikan kepadamu, pelajarin dulu. Lihat, Tuhan berikan pikiran, hikmat dan pengertian di dalam kita untuk memikir dan menimbang, untuk melakukan segala satu, ngambil keputusannya itu supaya tepat seperti yang Tuhan mau, bukan jalan mau kita sendiri. Kalau orang nggak pernah menimbang, memikir, menghitung dengan baik, dia jalan maunya sendiri loh. Ketika ngalami persoalan tekanan, ujungnya jatuh, karena nggak pertimbangannya nggak mateng. Alkitab katakan kalau engkau membangun disuruh ngitung dulu. Jangan sampai engkau di tengahnya kekurangan dan mempermalukan diri. Artinya kan kita harus mempersiapkan diri dengan baik kan. Untuk melihat janji Tuhan dalam digenapi dalam hidupmu. Kamu meski punya visi, kamu melihat, kamu memikir, kamu menimbang, mengukurnya dengan baik sesuai dengan kemampuanmu. Semakin kamu kembangkan kapasitasmu, kemampuanmu, Tuhan akan percayakan lebih besar. Itu prinsipnya kerajaan Allah. Katakan amin. Banyak orang hanya memikirkan hasilnya tanpa
mau memulai dengan prosesnya. Nah, proses ini yang tidak enak buat kita, buat hati kita, mempersiapkan diri ini. Karena menunggu waktu Tuhan kita nggak jelas ini. Menunggu Tuhan itu kan nggak jelas ujung pangkalnya seperti apa. Yang penting berharap terus kan. Kita kan nggak pernah tahu dipromosi sampai kapan, dipulihkan sampai kapan. Ketika kita ngalami bangkrut, kita nggak pernah tahu dipulihkan sampai kapan. Betul apa enggak? Ketika saya mulai jadi hamba Tuhan, saya pikir suatu hari saya akan dipakai Tuhan luar biasa dengan pengurapan yang dahsyat lah pokoknya. Ternyata 4 tahun pertama kerjaan saya ngepel, bersihin tai anjing, dan ada kebun 3000 meter di belakang saya tanamin singkong, ubi, terong, dan lain sebagainya loh. Di situ saya doa puasa loh. Baru pelan-pelan dipercayakan pelayanan nggak seberapa, dan orang nggak mau dengerin khotbah saya. Siapa saya memangnya? Orang nggak mau kenal saya. Itu 4 tahun pertama. Ada lagi 4 tahun kedua dan lain sebagainya. Berjalan ternyata prosesnya. Ternyata mempersiapkan saya untuk jadi hamba Tuhan yang memiliki hati yang sudah diubahkan. Karena ketika kita dipromosi, tanpa memiliki hati yang diubahkan, promosimu akan menghancurkan hidupmu. Berapa banyak orang belum apa-apa, belum dibentuk, belum diproses, dipromosi. Nggak lama kemudian hancur rontok. Saya melihat sekarang kita generasi muda ya, umur 20-an, 30-an, sangat diberkati ya. Oh, hartanya ratusan miliar, bisa puluhan miliar. Lihat kelakuannya, sombong, tepuk dada. Nih lihat nih, gue muda diberkati. Angkuhnya luar biasa. Beda dengan orang yang jalani proses, step by step. Belum jadi kaya ya enggak masalah. Tapi jadi kaya kamu sombong, itu namanya jadi masalah ya. Kamu bermasalah dengan Tuhan, dan kamu bermasalah dengan orang lain ujungnya. Bayangkan, kalau mengalami proses step by step, dengan berjalannya waktu mulai diberkati, ngalami proses babak belur, bedalah dengan orang yang baru, diberkati, sombong, angkuh, menganggap orang lain melarat semua, orang lain nggak pintar semuanya. Sama dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan merasa dirinya paling pintar, paling hebat, punya gelar tinggi, punya urapan tinggi, khotbahnya paling bagus, dan pendeta yang lain jelek, ya pendeta itu yang nggak benar. Kan kita belajar terus kan. Semakin kita memiliki hikmat, pengertian, hati kita lalu diubahkan, semakin lembut, semakin ngikutin kehendak Tuhan. Kita kan ngelihat sesuatu, dipikir, ditimbang dengan baik. Nggak mau sembarangan dan sembrono. Nggak mau ngomong sembarangan, nggak mau menilai sembarangan. Karena apa yang kita katakan akan mempengaruhi banyak orang kok. Tergantung pengaruhmu kemana. Pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Dari kata-katamu. Punya kuasa dan otoritas yang powerful. Perhatikan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Kan suruh menimbang, suruh menghitung dengan baik. Bagaimana ini kalau musuhnya kuat? Bagaimana ini kalau yang mendiamnya bangsa yang lemah? Kan suruh menyesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Nggak disuruh hajar aja, nggak mungkin. Kan Tuhan punya perhitungan yang matang dengan seluruh apa yang kita miliki. Bagaimana kamu disuruh menyelesaikan masalah yang besar, sedang kamu nggak memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Musuhmu gagah perkasa, terus kamu lemah letoy, hancur hidupmu, bawa belur hidupmu. Tuhan kan suruh ngamatin dulu, dilihat dulu bangsanya lemah atau kuat, yang diamin banyak apa tidak. Artinya coba lihat, hari ini lihat sampai kedalaman batinmu, nggak usah ngelihat orang lain, karena kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain daripada ngelihat kelemahan diri kita. Nyatanya terbukti ketika kita ditegur, kita seringkali lebih suka nggak suka, dan lebih suka tersinggung dan marah. Benar apa enggak? Karena apa? Karena kita menganggap diri kita benar, nggak mau menghitung diri kita di hadapan Tuhan, nggak mau mempertimbangkan yang di dalam, yang kita perbuat, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Kita merasa hebat di atas rata-rata. Kita merasa paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Ujungnya apa? Bikin trouble, hancur. Coba perhatikan kekacauan kita dengan orang lain, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, dengan gembalamu, dengan siapapun lah namanya. Coba perhatikan itu dengan baik-baik. Siapa penyebab trouble itu? Karena respon kita yang salah kok. Kalau responmu salah, ujungnya
engkau tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ujungnya prosesmu semakin lama. Bahkan bisa gagal menggenapi rencana itu. Amin. Sekarang kita lanjut lagi. Ayat yang ke-19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka, tempat-tempat yang terbuka, atau tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu, bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Perhatikan baik-baik ya. Disuruh lihat detail. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan janji, Dia akan berikan sesuatu yang tepat sesuai dengan apa yang mampu kamu kerjakan, apa yang mampu kamu lakukan. Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan kita. Amin. Makanya kita suruh ngelihat ke depannya itu bagaimana. Jangan sembarangan dan sembrono. Jangan asal-asalan jadi orang Kristen. Ngelihat, kalau hidup kita ini asal-asalan, penting ngeflow. Kamu ngeflownya kemana? Ngeflow ngikutin maumu sendiri kan. Banyak orang kan suka ngikutin aliran arus air kan. Lah aliran arus air itu kebanyakan ke bawah loh. Kalau ke bawahnya ke lautan is oke. Bagaimana kalau ke bawahnya ke jamban dan lain sebagainya? Benar apa enggak? Ngikutin aliran arus air itu kan ke bawah. Ini banyak kotoran di sana loh. Padahal hidup kita harusnya berjalan berbeda. Nentang arus, naik ke sumbernya. Katakan amin. Kebanyakan orang kan ngikutin apa kata orang kan. Ya, apa namanya itu, musimnya begini, caranya begini, metodenya begini, udah umum lah, ikutin aja. Gaya hidup orang dunia, pola pikirnya orang dunia diikutin nih. Ngapain? Kita punya pola pikir yang berbeda, pola pikir kerajaan Allah. Amin. Kita nggak perlu kata orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang. Kebanyakan orang ngomong A, kita ikutin A. Kita pilih B karena B yang lebih baik. Apa yang kita pilih A kalau A itu salah? Jadi orang yang berbeda. Nanti kita lihat lagi. Tuhan janjikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi perjalanan menuju baik dibutuhkan hati yang ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita lihat lagi. Di ayat 21, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan menuju tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sanalah ada Ahiman. Ada Ahiman di Alkitab ternyata ya. Ada orang yang namanya Ahiman itu benar-benar nama di Alkitab. Terus Sesai dan Talmai. Kalau punya anak kasih nama ini juga boleh. Keturunan Enak. Nah, anakmu kasih nama Enak juga boleh itu. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana 1 cabang dan setengah tandan buah anggur. Perhatikan, ketika sampai mereka ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana 1 cabang dengan setandan buah anggur. Setandan dah. Perhatikan. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. 1 tandan ini, perhatikan, dipikul berdua. Kamu beli anggur di Fresh Market, Range Market, Food Hall, setandan hanya berapa? Kamu pikul pakai jarimu atau pikul 2 orang? Sayang papi tolong ini bantuin ya pikul anggur. Hanya sedikit banget. Betul apa enggak? Tapi ini harus dipikul berdua. Itu tanah makmur kan? Tuhan selalu janjikan kepada hidup kita di masa yang depan itu selalu more than enough. Berjalan bersama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan tuh, ngikutin caranya, ngikutin destinasinya, sampai garis akhir kita didapatin menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Tidak mungkin Bapa yang baik itu ketika kamu ke dalam kesusahan, kekurangan, dia liatin aja, syukurin lo. Itu bukan Bapa yang baik, itu Bapa yang kejam itu. Pernah nggak papimu kamu minta
mobil udahlah pakai Kijang zaman kuno yang karatan semuanya, atau kamu dibelikan Lexus? Belikan Lexus kan? Karena bapakmu pingin kamu menikmati anugerah, kekayaannya, berkatnya. Pingin anaknya menikmatin semua yang baik. Terus kamu pikir bapakmu nggak peduli dengan kamu minta makan, minta roti, ya udahlah. Ntar dulu lah, tak beliin batu, nanti kerikil kamu rebus, siapa tahu berubah jadi roti. Kan nggak mungkin seperti itu. Bapak di dunia nggak akan lakukan seperti itu loh. Punya anak kan, anakmu masih teriak-teriak, mami lapar. Ntar dulu, pingin makan tim ikan kerapu yang paling enak. Apa yang paling enak itu? Akan tim apa? Kerapu apa yang kuning itu? Kejombrang, ya. Tim kerapu nyonya itu enak banget. Mami, aku pingin makan ayam tim kerapu nyonya, enak banget itu. Terus, ntar dulu. Terus kamu ke Glodok atau kemana, beli ular kobra. Nih makan sendiri katanya. Ini orang tua gue gila kali ya katanya. Mami sama papi udah stres nih katanya. Kamu gak akan lakukan seperti itu kan? Bukankah Alkitab katakan, kalau kamu minta roti gak bakalan dikasih batu, kamu minta ikan gak bakalan dikasih ular. Artinya Tuhan pelihara kamu kan. Itu bapak di dunia nggak bakalan lakukan seperti itu kan. Bayangin bapakmu di surga, kamu menderita, lagi merana, stres, bingung, kacau, sumpek. Dia ngerti nggak sih? Dia pingin nggak kamu menikmatin janjinya? Yang jadi masalah kamu ngadepin kayak begitu, gerutu, ngomel, ngeluh lah gara-gara si A, gara-gara si B. Begini aku merana, menderita, bingung, nggak bisa tidur. Ngapain? Harusnya yang dilihat adalah janji Tuhan. Aku tahu, aku lakukan bagianku, di ujungnya engkau akan promosi aku, engkau akan berkati aku, engkau dapatin aku sampai garis akhir. Menikmati semua kebaikan dan kemurahannya. Finish well dan finish strong. Amin. Kalau kita ngerti ini tok loh, ngerti satu pasal ini, hidup kita itu bahagia loh. Karena kita tahu Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik. Sudah baca firman, sudah dengar khotbah pendeta ABC, pendeta gemuk, kurus, gondrong, gundul, diurapi biasa saja, urapan dan tidak. Bayangin berapa banyak kita dengerin khotbah, tapi kita kadang nggak nyantol loh yang dikhotbahin itu. Karena apa? Kita selalu fokus pada kenyataannya. Harusnya kita fokus pada kebenaran. Kenyataan dan kebenaran itu adalah dua hal yang berbeda. Kenyataan adalah realita yang kamu hadapi, tapi kebenaran itu yang dijanjikan Tuhan. Fokusnya ke kebenaran atau kenyataan? Kebenaran harusnya. Kalau ngelihat pasangan mungkin kelakuannya buruk, jelek gitu, kan seringkali dilihat kenyataannya kan diomongin, aku nikah sama kamu bertahun-tahun, berpuluh tahun, kamu tetap sama seperti Tuhan Yesus, tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Harusnya yang dilihat janji Tuhan, kamu tuh orang yang dipakai Tuhan, kamu tuh orang yang baik, kamu tuh orang yang luar biasa. Aku bangga punya suami atau istri yang seperti kamu. Tapi kebanyakan daging kita ngomong apa? Kenyataannya. Udah tahu kenyataan buruk, suka diomongin kan. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena kita nggak mau mengendalikan diri, menaklukkannya kepada Kristus. Kan mulut kita seringkali ngomong yang jelek kan daripada ngomong yang baik. Bener apa enggak? Dan seringkali kita terulang loh kayak gitu loh. Terulang dan terulang tanpa kita sadari. Harusnya hari ini kita belajar berubah. Ngomong tentang kebenaran. Ngomong apa yang Tuhan janjikan. Atas suamimu, atas istrimu, atas masa depanmu. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik buat kita. Dia selalu berikan masa depan yang powerful. Tuhan mau semua janji dalam firman-Nya itu digenapin melalui hidup kita. Katakan amin. Semua janjinya digenapi melalui hidup kita. Bayu bisa bayangkan ketika engkau dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya yang difirmankannya, apa yang terjadi dengan hidupmu? Berkat mengikuti kamu seperti yang kata-katakan loh. Kebaikan dan kebajikan serta kemurahan akan mengikuti kamu belaka. Ngapain kita perlu khawatir dan stres? Jalan aja sama Tuhan. Kalau kita bikin kesalahan, kalau kita bikin hidup ngawur, ya waktu ini waktu saatnya bertobat dan berubah untuk jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Amin. Kita lanjut lagi. Diberkati apa enggak nih? Ayat yang 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengentaian negeri itu,
dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Dia lihat hasilnya, makmur benar-benar. Susunya luar biasa, tanahnya subur, buah-buahnya luar biasa. Nanti kalau kamu ke Israel lewat Mesir, baru kamu tahu perbedaannya. Waktu di mana itu? Di perbatasan itu. Tabah. Tabah itu perbatasan antara Mesir dan Israel. Hanya beberapa meter aja loh. Bedanya jauh sekali. Di Mesir kamu lihat kering kerontang, nggak terurus, gersang. Tapi ketika kamu mulai masuk ke Israel, di Mesir kotor. Tapi ketika kamu mulai masuk ke Israel, bersih luar biasa. Kamu lihat gunungnya, hijau semua. Ada perkebunan sana sini. Ada sekolahan yang maju. Mobil-mobilnya pun juga lebih bagus-bagus lagi. Berbeda ternyata. Dan harusnya hidup kita berbeda dengan orang yang gak kenal Tuhan loh. Bayangkan kalau hidupmu itu sama dengan orang yang gak kenal Tuhan. Kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, tindakanmu, keputusanmu. Orang gak bisa melihat ini Mesir atau Israel nih. Jarang-jangan ini lembah kekelaman ini malah. Orang kan harusnya bisa melihat kan manifestasi ada Kristus di dalam kita. Dari kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Berbeda, orang yang kenal Tuhan berbeda. Saya melihat orang yang percaya Yesus sama orang yang gak percaya Yesus beda kok, mukanya beda. Apalagi kalau hari Minggu, mukanya orang ke gereja kan cerah-cerah semua kan. Benar apa enggak? Kelihatan pakaiannya rapi. Coba nanti nyetir pagi-pagi melihat nih, ini pasti pulang gereja nih. Kelihatan rapi, happy, anak-anaknya ceria. Beda. Orang yang gak kenal Tuhan, mukanya kucel, udah kucel berantakan. Apalagi kalau mukanya gegeran, baru ribut dan berantem, mencucu terus, nggak ada menarik-menariknya. Ada perbedaan antara tanah perjanjian dengan padang gurun. Bedanya kemakmuran, makmur dan gersang kering. Ada bedanya antara kamu dengan orang yang gak percaya, harusnya berbeda. Antara orang Kristen dan orang dunia harus berbeda. Dari mana? Sikap, tindakan, kelakuan, keputusanmu harus berbeda. Semakin hari, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Luar biasa nggak ini? Kami memang sudah masuk ke negeri itu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus ada komanya, hanya, berarti kan? Di ayat yang ke-28, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini orang yang gede-gede ini. Orang raksasa ini. Tingginya di atas 3 meter, 4 meter, mungkin lebih ini. Gede-gede ini. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Perhatikan baik-baik. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat kotanya. Tuhan sudah ngomong sama kamu. Seringkali ketika engkau ngadapin masalah yang rumit, kamu bilang, hanya kenyataannya berat pak, tidak kuat pak, sakit, lelah pak, ngampuni terus, capek, udah bertahun-tahun ngampuni terus, kapan berubahnya pak? Aku udah terlalu dikecewakan, aku terlalu disakitin, susah mengampuni. Seringkali kita melihat kayak begitu kan. Berapa kali kita menggerutu dan ngomel dengan keadaan yang terjadi. Yang harusnya kamu lihat adalah janji tentang apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Amin. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Dari 12 pengintai, 10 ngomong jelek. Kata-kata jelek itu mempengaruhi bangsa Israel. Gerutu, ngomel, nyerah, stres, bingung. Tapi ada 2 orang, Kaleb dan Yosua, ngomongin, tidak, kita akan mengalahkan bangsa itu. Ada pengaruh loh.
Pengaruh dari mulutmu itu powerful. Tergantung kamu mempengaruhi orang kepada Kristus, mempengaruhi untuk orang menjadi baik, mempengaruhi orang diubahkan Tuhan, atau mempengaruhi menjadi lebih buruk dan lebih jelek. Dari mulutmu punya kuasa dan otoritas. Amin. Mulut saya pun juga punya otoritas dan kuasa. Coba kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu di Pak Kuntise. Stop. Duduk berdiri. Kenapa kamu nurut saya? Bukankah mulut saya penuh kuasa? Amin. Ini praktek sederhana kok. Mulutmu pun juga penuh kuasa. Tergantung dari apa yang kamu katakan. Tergantung dari apa yang kamu lakukan. Yang keluar dari hatimu. Harus yang keluar dari hati ini kan memancar keluar lewat mulut kan. Betul apa enggak? Hatimu isinya apa? Firman atau tidak? Nanti mulutmu akan memanifestasikan. 10 orang ngelihat realitanya. Hidupnya nanti akan susah, ngadapin tekanan, ngadapin raksasa yang gede-gede. Mereka kuat, orangnya memakan manusia. Kita ini lemah, kita ini seperti belalang. Utangku gede, tidak mungkin suamiku berubah, tidak mungkin keluargaku dipulihkan, tidak mungkin aku dipromosi. Aku ini udah putus asa, stres, bingung. Kamu akan jadi loh seperti yang kamu katakan loh. Berapa banyak orang ngeluh kayak begitu? Hanya meratapin diri, nangis, jerit-jerit, gulung-gulung. Tidak mau melihat janji Tuhan. Yang harusnya hari ini mulai kita dilihat adalah janji Tuhan. Amin. Tergantung dari apa yang kamu katakan hari ini. Kamu ngomong janji Tuhan, janji itu akan digenapi. Alkitab katakan banyak malaikat nganggur. Karena orang Kristen gak mau mengatakan firman. Kamu katakan firman seperti kitab Mazmur katakan. Malaikat akan bekerja melakukannya. Harusnya yang kita katakan firman hari ini. Stop komplain, stop ngoceh, nggak jelas, ngeluh, gerutu, ngomel-ngomel. Isinya komplain. Terus ini salah, ini salah. Oh, stop. Berubah hari ini. Nyalain orang lain, Pak, suamiku begini. Stop. Bersyukur. Jalan sama Tuhan. Sekali Tuhan janji, dia akan genapi. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Saya jalan sama istri saya. Hidup berdua bersama, terus jalan setiap hari bersama Tuhan dan dipelihara Tuhan. Dijagain Tuhan. Dipakai Tuhan. Jadi berkat di mana-mana. Karena saya pegang janji Tuhan. Suatu hari engkau akan jadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak bangsa. Dan digenapi. Kalau Tuhan lakukan sama saya, Tuhan juga bisa lakukan atas hidupmu. Yang jadi masalahnya hari ini, keputusan hatimu di mana? Mau melihat kenyataan hidupmu yang lagi babak belur, yang bingung, yang ruwet itu, kamu melihat janji Tuhan. Makanya fokusnya pada janji Tuhan. Jalan setiap belum terlihat hari ini. Tetap seperti yang bujangnya Elia. Apa yang terjadi? Lihat, ada mendung nggak? Belum. Bujangnya Elia. Coba lihat lagi. Belum ada. Lihat lagi. Tuhan janji akan memberikan hujan kok. Lihat lagi. Hanya besar awan sebesar telapak tangan. Dari ujungnya dikirim hujan. Lihat janji Tuhan. Jangan nyerah, putus asa, bingung, stres, kacau, jerat-jerit. Kamu ngandalin orang, minta tolong sama orang, belajar bergantung sama Tuhan. Ketika kita ngalami masa susah nih ya, orang nggak pernah tahu apa yang kita alami, kesusahan kita. Bahkan orang seringkali telepon minta tolong loh. Pinjam duit dari kita ini makmur padahal kita sedang babak belur. Benar-benar. Orang tidak pernah tahu, keluarga nggak pernah tahu, orang tua nggak tahu. Tapi setelah kita ngalami pemulihan baru kita bisa saksi. Ini loh yang kami alami. Dan ternyata dari semua kejadian yang kita alami, proses tadi itu sebenarnya perjalanan padang gurun menuju tanah perjanjian. Amin. Amin. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tergantung kamu lihat dirimu di hadapan Tuhan seperti apa. Kamu lihat dirimu babak belur, kamu lihat dirimu stres, kamu lihat dirimu bingung, kamu lihat dirimu kacau. Demikianlah itu yang akan terjadi hari ini. Kamu ngomel terus, komplain terus, itulah yang kamu alami.
Sebab apa yang kamu katakan, itulah yang Tuhan akan lakukan. Ada ayatnya, Pak? Ada. Coba buka sebentar. Bilangan di sebelahnya. Di Bilangan 14, ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tergantung hari ini, apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan hari-harimu, itulah yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Karena bangsa Israel dengerin 10 orang yang gerutu ngomel terus, ngomong jelek terus, ternyata perkataan jelek itu punya pengaruh lebih buruk loh, menghancurkan. Mereka akhirnya di Bilangan 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Kata lalu itu kan ada hubungannya dengan pasal sebelumnya. Setelah mereka mendengar kabar buruk tadi. Do you mudeng or not? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Sudah ngelihat kayak begitu nangis nih, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, lebih baik kami mati di tanah Mesir aja. Masih bisa makan daging dalam kuali, ada bawang bombay, ada bawang pre, ada semangka dan lain sebagainya. Ngapain kamu bawa ke padang gurun ini? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Berontak loh. Padahal Musa dipimpin oleh Tuhan. Bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian, ngelihat tanahnya yang anggurnya gede dipikul 2 orang. Nah, kamu ke food hall hanya beli sedikit saja, setandan, mahalnya luar biasa. Tapi ini hanya ngambil gratis, ngoleh menggerutu dan dijanjikan Tuhan. Mereka ngomel terus, akhirnya berontak kepada pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Dan ayat yang keempat, dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangin, jahat nggak ini hatinya? Sudah dijanjikan, ngelihat tanah perjanjian, menikmatin hasilnya, tapi dia mau ngangkat pemimpin, mau balik ke tanah Mesir. Banyak orang Kristen, aku udah ikut Tuhan, padahal kamu tahu kalau ikut Tuhan kamu akan menikmatin kekekalan, menikmatin hidup sejahtera. Ikut Tuhan tuh bayarnya di depan. Kamu ikut setan, kamu nikmatin di depan, bayar di belakang. Banyak orang sudah tahu kamu masih harus bayar di depan, kamu akan menikmatin di belakangnya. Balik ke dunia yang lama, ujungnya akan hancur. Makanya kita harus selaras dengan firman. Berapa banyak orang ketika ngadapin hal-hal yang ruwet dalam hidupnya, udahlah pakai cara yang lama aja. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masalahmu gak akan selesai, tambah ruwet, tambah rumit, tambah kacau. Hari ini belajar memberi hatimu, hidupmu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Enak gak? Tidak enak. Engkau harus pikul salib, sangkal diri, matiin semua keagunganmu, egomu, pola pikirmu, cara pandangmu, sejalan dengan firman. Katakan amin. Nah, kita lihat nih di ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Masih nuduh Tuhan lagi. Padahal Tuhan, mereka udah melihat dengan kacamata loh. Berapa banyak kita melihat bahwa Tuhan janjikan sesuatu yang baik di masa yang akan datang? Benar apa enggak? Tapi kenapa kok kita susah mempercayainya? Maunya kita kan langsung cepet-cepet kan. Tapi caranya Tuhan kan butuh proses. Proses persiapan di awal tadi loh. Memikir, menimbang, menghitung dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Maunya manusia kan cepet, instan, langsung digenapi dan beres semuanya kan. Tapi caranya Tuhan berbeda. Kok ternyata masih ada suku-suku yang gede-gede ini yang harus aku lawan. Ternyata bangsa Israel sengaja dilewatkan di padang gurun, dipersiapkan untuk jadi seorang prajurit, karena akan menghadapi raksasa yang besar. Dan bangsa-bangsa yang gede tadi, yang tinggal di tanah perjanjian, sengaja tidak dimusnahkan Tuhan, supaya melatih orang Israel bergantung sama Tuhan. Kadang ada masalah-masalah yang sengaja seakan-akan Tuhan gak buru-buru tolong, sengaja Tuhan biarkan kita. Sudah doa Musa, doanya Daniel, puasanya orang Niniwe, puasanya Esther, badan sampai kurus kering, bibir retak-retak semuanya. Sudah mengharap mujizat, belum terjadi. Sengaja diizinkan Tuhan tuh,
mengajarin hidupmu berperang, melihat tetap janji Tuhan sekalipun gak ada seakan-akan pengharapan. Seperti yang dialami bangsa Israel. Dia harus menghadapi raksasa-raksasa yang besar. Sebenarnya selama ini dia dilatih di padang gurun untuk berperang. Karena dari budak. Bayangin budak hanya nurutin apa perintah tuannya kok. Budak hanya pikirnya kalau udah kerja kelar makan. Dia nggak tahu pakai pedang. Dia nggak punya strategi. Dia bagaimana mengalahkan musuh. Apalagi musuhnya gede-gede. Makanya diizinkan di padang gurun. Dilatih berperang. Hidupmu kalau ngadepin masalah sebenarnya engkau sedang dipersiapkan untuk berperang. Menjarah-jarahan yang selama ini setan udah kuasain dalam hidupmu. Nggak usah ngomel, nggak usah gerutu, nggak usah nangis-nangis. Jalan sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Belajar firman dan pegang janji Tuhan. Engkau akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Amin. Diberkati nggak nih? Belajar sesuatu? Lanjut lagi ya. Dan mereka kepada, ayat yang keempat, dan mereka berkata kepada seorang yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Perhatikan, ada dua orang yang berbeda. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yang masih ada loh Bapak Ibu, kalau engkau ngadepin masalah-masalah sulit, Tuhan tuh kadang sering bicara lewat khotbah. Tuhan kirim orang-orang tertentu ngomongin lo, kamu ini ngadepin masalah ini, jangan gerutu terus, jangan ngomel terus, lihat janji Tuhan. Itu Tuhan kadang pakai orang-orang tertentu bicara sama kita. Kadang kamu dengerin khotbah saya, Tuhan bicara sama kamu lewat khotbah saya, atau lewat khotbah orang lain. Kadang Tuhan munculkan ketika siapapun yang bikin salah, Tuhan tetap ingatin kok. Kamu ini salah, kamu berubah. Dan harusnya kita menjadi orang yang seperti Kaleb dan Yosua. Jadi orang yang dipakai Tuhan karena memiliki sikap hati yang tetap benar, melihat janji Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah, limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Keren gak ini? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Apa yang kamu perlu takutkan? Tuhan tinggal di dalammu. Kata kitab Yohanes pasal yang ke-14, Dia menyertaimu, Dia mengurapimu, Dia menuntun hidupmu kepada seluruh kebenaran. Apa yang kamu perlu takutkan? Kamu takut karena kamu melihat dirimu sendiri. Kamu lupa dengan Tuhan. Kalau kamu melupakan dirimu sendiri, kamu ingat Tuhan, kamu jalan dalam kebenaran. Sekalipun ngadepin masa sulit, gak ada pengharapan, kamu lihat ke depannya sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Enjoy gak hidupmu? Ada pengharapan apa enggak? Lihat, fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Gak usah takut, khawatir, cemas. Jalan saja. Terbukti sudah dari tahun 97 sampai hari ini saya melayani Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan proteksi, Tuhan angkat, Tuhan berkati. Tuhan yang sama akan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Kamu kan gak ngelihat saya compang-camping kan, bau apek berantakan gitu kan. Kenapa? Itu bukti loh, tunjukin ya, aku ini pelihara kamu. Bukan ke Bapak Ibu tetap tinggal dalam ruangan ber-AC kalau tidur? Bener nggak? Kamu pakaiannya bagus-bagus, keren-keren loh. Nggak pernah kekurangan kan? Makan tetap kenyang kan? Ada cemilannya lain-lain, malah makan di restoran malahan. Beli cemilan mahal lagi, beli kue-kue mahal lagi. Ada snack-snack mahal kan? Nggak kekurangan kan? Kamu nggak tidur di dipan yang keras gitu kan? Pakai spring bed serta atau king coil atau apa ya, AC nyampu, kasur nyampu, AC-nya adem kan? Itu artinya Tuhan pelihara loh. Harusnya bersyukur nggak? Masih punya kendaraan, bisa ngisi bensin dan lain sebagainya. Nikmatin liburan kadang-kadang. Tuhan pelihara hidupmu kok.
Udah buktinya Tuhan pelihara, masih aja ngedumel, masih aja ngerutu. Aduh, kok ya Tuhan sabar ya ngadepin kita. Karena ada anugerahnya, ada Roh Kudus di dalam kita. Coba kalau zamannya perjanjian lama, mati kita semuanya ini. Ngelihat kelakuan model kayak begini nih. Udah diberkati, ngomel, ngerutu, nyalain lakinya, nyalain orang lain. Ngerutu, Tuhan, gimana ini Tuhan? Kamu ini sadar diri atau apa ya? Ini waktunya bertobat sungguh-sungguh berubah ya. Amin. Haleluya. Yang dengerin online tuh bertobat itu ya. Dengerin khotbah saya agak cengar-cengir pasti bertobat kayaknya. Yang online. Berubah itu. Lalu segenap itu, bayangin ya, sudah melihat janji Tuhan, sudah melihat apa yang Tuhan kerjakan. Lihat apa yang dilakukan segenap umat itu. Mungkin termasuk kita ya, sudah melihat janji Tuhan, diproteksi Tuhan, diberkatin Tuhan. Umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu loh. Ampun ini. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Gak usah pusing kalau ada orang gerutu ngomel. Selama kita jalan sama Tuhan, jalan terus. Tuhan yang bela kita. Karena kemuliaan Tuhan ujungnya muncul. Kadang kita kan seringkali diperlakukan buruk kan. Dikata-katain jelek, diperlakukan tidak adil, diam aja, enjoy aja. Nanti terang kemuliaan turun malah habis kamu. Musuhmu akan bawa belur nih. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka. Sudah melihat pertolongan Tuhan. Tuhan malaikat kirim roti dari surga. Pingin daging kirim burung puyuh, makan keluar dari hidungnya, kan keterlaluan itu bangsa ya kan. Lihat tiang awan tiang api, tapi masih ngeyel. Sudah Tuhan pelihara kamu, cukupin, berkatin kamu, promosi kamu, jagain kamu sampai hari ini masih ngomel, ngedumel, keterlaluan kamu. Perlu berubah hari ini. Kalau kamu nggak berubah terus-terusan, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Ujungnya dari kalau engkau nggak mau bertobat terus-terusan kamu berurusan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatmu dari tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini dan telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan dan pada waktu siang di dalam tiang api. Kita lihat ini ayatnya banyak, nanti baca sendiri di rumah, ini seru sekali. Dan ujungnya mereka berurusan dengan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-30 bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Orang dua tadi yang mau dilemparin batu, masuk tanah perjanjian. Sisanya mati di padang gurun. Karena apa? Nggak bisa melihat janji Tuhan, ngedumel, ngerutu, ngomel. Sekarang kalau ada apa-apa, langsung senyum, nyanyi, ku berbahagia yakin teguh. Sekarang kalau kamu ngadepin masalah, senyum dan bahagia. Aku tahu aku wali waris kerajaan Allah. Semua yang dijanjikan Tuhan akan menjadi bagianku. Aku gak perlu stres, aku gak perlu bingung. Aku akan menikmatin semua yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Enjoy gak sekarang? Mau mencucu terus? Tahu gak mencucu itu gimana? Kalau ngadepin masalah tuh mukamu tuh kayak pepaya mateng gitu loh ya. Ini aja. Enak gak dilihat? Nah, mukamu bermuram durja, orang ngelihat males loh. Tapi kalau kamu senyum gitu, coba senyum. Wah, ini gantengnya. Yang sini cantik-cantiknya luar biasa. Kamu senyum itu enak dilihat loh. Tapi kebanyakan kita kalau ngadepin masalah, gerutu, bersungut-sungut tuh tahu ngapain? Mecucu itu bahasanya Jawa itu. Mecucu itu manyun, ngedumel. Tahu gak manyun ini ngapain? Mukamu akan ditarik beberapa senti ke depan. Coba
Coba jelek semua itu. Coba kasih senyum, cantik loh. Sekarang enjoy ya, ego Tuhan. Coba lanjut lagi. Bayangin ya, apa yang terjadi setelah itu terjadi. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah kamu akan kulakukan kepada kamu. Bersungut-sungut, kamu gak akan masuk tanah perjanjian. Kamu kalah, kamu akan benar-benar kalah. Tuhan akan lakukan. Tapi di ayat yang ke-29, di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berantaran. yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Katakan manyun, ngedumel, ngomel, menggerutu, ngomong di belakang. Kamu gak akan nikmatin janji Tuhan. Siapa yang ditegur mukanya senyum, tapi di belakang langsung itu kamu bersungut-sungut loh itu. Kamu gak akan nikmatin janji Tuhan loh. Makanya Tuhan kan selalu beresin hati kita. Tahu gak, bangsa Israel itu kan diurus di padang gurun kan. Sebenarnya Tuhan urusin hatinya, tapi mereka gak lulus, diberhadapkan. Sudah nikmatin susu, madu, anggur, ngomel, gerutu, ngeluh terus, gak masuk tanah perjanjian ujungnya. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Berapa banyak orang Kristen gak menikmatin janji Tuhan sampai masa matinya. Harusnya kita yang hari ini dengerin apa yang saya sampaikan ini, sepanjang hidupmu engkau menikmatin apa yang Tuhan janjikan. Amin. Sampai garis akhir engkau didapatin, finish well, finish strong. Amin. Menikmatin semua yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Amin. Sampai garis akhir kita harus didapatin, menikmatin jatah yang ditetapkan buat kita. Masing-masing berbeda. Amin. Amin. Kita lihat lagi tentang anak-anakmu yang telah kukatakan mereka akan menjadi tawanan. Ngeri ya, gara-gara menggerutu ngomel tadi ngelawan pemimpin lu, jadi tawanan anak cucunya, nanggung akibatnya. Makanya hari ini mulai hidup bener. Kalau enggak, kesalahan bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Emang kutuk sudah dibatalkan oleh darah Yesus, kematian Yesus Kristus. Tapi kata kitab Amsal, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti akan kena kalau ada alasannya. Di Amsal 26 ayat yang kedua. Di Pengkhotbah katakan, barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Artinya tembok pelindunganmu itu bocor, engkau akan dipakut ular. Ular lambangnya iblis loh. Karena ada dosa yang kamu kerjakan dan lakukan, kutuk keturunan akan datang kepadamu. Makanya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berantaran di padang gurun. Ngeri ya. Padahal tinggal sedikit lagi loh. Mereka tuh mati hanya sekitar 2 kilo dari tanah perjanjian. Kan di Yordan ya. Kita pernah lihat di Yordan, di gunung apa itu? Sinai ya? Sinai. Gunung Sinai. Itu ngelihat ke bawah itu udah tanah perjanjian. Hanya nyebrang tok. Di situ mereka ngomel, gerutu, ngeluh loh. Bayangkan itu. Padahal Tuhan sudah akan berkati kamu, tapi ngelihat kelakuanmu, sikapmu gak bisa dipercaya, Tuhan gak akan percayakan apa-apa. Karena prinsip kerajaan adalah setia perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Setia aja dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Lakukan yang baik, cintai suamimu, cintai istrimu, kasihi, berkatin, sayang, bilang I love you setiap hari. Engkau akan tambah mesra sampai masa tuamu. Anak-anakmu juga akan diberkati. Hidupmu bahkan dipakai untuk memberkati banyak orang. Pernikahanmu akan memberkati banyak orang. Amin. Saya bersyukur dengan istri saya. Tiap hari saya bilang I love you. Belenger. Ciumin, nek. Bodoh amat. Tapi saya mau menikmatin kebahagiaan keluarga saya kok. Ketika saya powerful hubungan suami istri, enjoy, nggak ada masalah. Doa pun juga enjoy kok. Tapi kalau hubungan suami istri bermasalah, kamu doa, tertuduh, beresin dulu kan kata Alkitab. Jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Kalau kamu nggak tenang mana bisa berdoa? Baru berantem kok bisa berdoa, bagaimana? Amin. Dan ketika engkau bahagia, engkau akan menikmatin semua kebaikan. Bahagia jalan sama Tuhan. Kebahagiaanmu adalah pribadi Tuhan, bukan yang lain. Amin. Kita lihat lagi tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu.
Tapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berantaran di padang gurun. Hanya anaknya generasi yang di bawah 20 tahun yang masuk tanah perjanjian. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Karena kelakuan bapaknya, anaknya yang nanggung. Sesuai dengan jumlah yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Kamu menggerutu sehari, ya tambahin setahun. Gak kelar-kelar masalahmu. Haleluya. Tapi kelihatannya sudah mulai bahagia. Yakin teguh karena kamu tahu kamu ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita lihat lanjut lagi. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun. Ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Nanti baca 1 Korintus pasal yang ke-10. Coba kita sekarang lihat 1 Korintus pasal yang ke-10. Perhatikan ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasin laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani mengikuti mereka. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan ini di ayat yang ke-6-nya baik-baik. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita hari ini, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa yang kita pelajarin tadi itu jadi peringatan kita untuk orang yang hidup di akhir zaman. Jangan ngikutin perbuatan mereka. Kamu akan tidak menyelesaikan sampai garis akhir. Kamu akan hancur di tengah jalan. Kamu gak akan menggenapi janji Tuhan. Hari ini belajar, ternyata ngikutin maunya Dia. Hidup hari ini kekristenan mengikutin firman, bukan ngikutin pola pikirmu sendiri. Jalan sama Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri sama-sama. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Dan kami percaya Engkau berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kau berikan kemampuan kami sampai garis akhir, Kau dapatin kami menyelesaikan seperti yang Kau tetapkan. Finish well, finish strong. Didapati menjadi hamba yang berkenan. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus berikan kemampuan untuk kami berjalan dalam kekuatan, berjalan dalam kesucian, dalam kemurnian hati. Pimpin terus dan urapin terus. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan tanpa Engkau. Hari ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya. Kami mau jagain mulut kami mau jagain lidah bibir kami, supaya kami memiliki hidup yang berbeda, hidup yang diubahkan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terus penuhi kami dengan kuasa-Mu, hadirat-Mu, pengurapan-Mu menyertai hidup kami, dan kami diubahkan terus, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, menyenangkan hati-Mu sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau akan berikan kami kemampuan sampai Kau dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.